Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Hendrawan dengan NPM 19745012. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya meteorologi dan oceanografi tentang upwelling dan arus. Oke, langsung kita mulai dari upwelling. Pengertian upwelling. Upwelling adalah sebuah fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan massa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Proses terjadi upwelling. Upwelling terjadi dikarenakan adanya sill atau bentuk dasar cekungan yang menjulang ke atas tetapi tidak sampai ke permukaan laut. Biasanya terdapat di mulut cekungan laut dan berfungsi menghambat aliran air yang melewatinya yang dilalui oleh massa air Pasifik. Oke, karakteristik upwelling. 1. Sifat upwelling adalah suhu massa air lautnya dingin 25-27 derajat Celcius dan mengandung banyak nutrien. 2. Dingin dan kurang oksigen karena belum bersentuhan dengan atmosfer atau mengandung banyak nutrien karena berasal dari lapisan pinoplin. 3. Massa air laut yang kaya nutrien ini mengakibatkan banyak ikan pada lokasi upwelling. 4. Karena nutrien terbagi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien adalah bahan dasar bagi pertumbuhan fitoplankton. Mikronutrien digunakan fitoplankton untuk berfotosintesis. 5. Fitoplankton adalah makanan ikan. Menurut Wirtz 1961, ada 3 jenis upwelling. 1. Tipe stasioner, tipe periodik, tipe berganti. Oke, saya jelaskan tipe stasioner dulu. Tipe stasioner adalah upwelling terjadi sepanjang tahun meskipun dengan intensitas yang bervariasi. Tipe periodik, upwelling terjadi hanya selama satu musim saja. Tipe berganti, upwelling dan sinking jadi bergantian dalam satu musim atau 1 tahun. Pengertian arus. Arus adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangan atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Pergerakan arus dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, topografi dasar laut, arus permukaan, upwelling dan downwelling. Selain angin, arus dipengaruhi oleh paling tidak 3 faktor, yaitu bentuk topografi dasar lautan dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Bentuk topografi dasar lautan dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Beberapa sistem lautan utama di dunia dibatasi oleh massa daratan dari 3 sisi dan pulau oleh arus ekuatorial counter di sisi yang keempat batas. Batas ini menghasilkan sistem aliran yang hampir tertutup dan cenderung membuat aliran mengarah dalam suatu bentuk bulatan. Gaya Coriolis dan arus Ekman. Gaya Coriolis mempengaruhi aliran massa air, di mana gaya ini akan memberikan arah mereka dan arus yang lurus. Gaya Coriolis juga menyebabkan timbulnya perubahan arus yang kompleks. Susunannya yang terjadi sesuai dengan semakin dalamnya kedalaman suatu perairan. 3. Perbedaan densitas serta upwelling dan sinking.
Perbedaan densitas menyebabkan timbulnya aliran massa air dan laut yang dalam di daerah kutub selatan dan kutub utara ke arah daerah tropik. Adapun jenis-jenis arus dibedakan menjadi dua bagian. Satu, berdasarkan penyebab terjadinya arus Ekman, arus termohaline, arus pasut, arus geostrophic, wind driven current. Oke, arus Ekman, arus yang dipengaruhi oleh angin, arus termohaline, arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi, arus pasut, arus yang dipengaruhi oleh pasut, arus geostropik, arus yang dipengaruhi oleh gerakan tekanan yang mendatar dan gaya Coriolis. Wind drift current, arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan terjadi pada lapisan permukaan. 2. Berdasarkan kedalaman, arus permukaan terjadi pada beberapa ratus meter dari permukaan, bergerak dengan arah horizontal dan dipengaruhi oleh pola sebaran angin. Arus dalam terjadi jauh di dasar kolom perairan. Arah pergerakannya tidak dipengaruhi oleh pola sebaran angin dan membawa massa air dan daerah kutub ke daerah ekuator. Oke, kalau ada yang kurang dari penjelasan saya minta maaf. Kalau ada yang salah dari penjelasan saya juga minta maaf. Saya juga manusia, saya juga ada salahnya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.